Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk semua yang menonton, baik adik-adik, baik papa mama, baik bapak ibu sekalian. Nah, bergabung lagi dengan Kak Wiwit hari ini. Dengarkan Kak Wiwit tentunya adalah Kak Damaris. Hari ini kita akan membahas terkait materi APP kategori Bina Iman Anak. Adik-adik, siapakah yang sudah tahu materi APP Bina Iman Anak dengan tema apa ya tahun 2024 ini? Ada yang tahu? Temanya adalah bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Waduh, Kak, kan kita mau Paskah. Kenapa namanya menyongsong kedatangan Tuhan ya? Jadi, Kak juga sebelumnya mau mengucapkan kita memiliki 5 uskup yang telah berkarya maupun yang saat ini masih berkarya di Keuskupan Bogor. Apakah adik-adik tahu siapa saja orang-orangnya, siapa saja uskup-uskup yang sudah berkarya dan masih berkarya di Keuskupan Bogor? Siapa coba? Kawit mau tanya. Siapa uskup pertama kita? Ada yang tahu? Yang pertama adalah Uskup Geisa. Lalu yang kedua adalah Uskup Ignatius Harsono. Lalu yang ketiga yang berkarya adalah Uskup Leo Sukoto. Yang keempat adalah Uskup Mikael Kosmas Angkur. Dan yang saat ini masih berkarya ada siapa yo? Yang kelima adalah Uskup Paskalis Bruno Syukur OFM. Nah, tema tahun ini APP 2024 adalah bersatu memberdayakan umat dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Itu diambil dari sesanti 2 uskup kita. Ada siapa sih? Yang pertama, bersatu diambil dari sesantinya Monsinyur Harsono. Lalu kalau untuk menyongsong kedatangan Tuhan diambil dari sesantinya Monsinyur Geisa. Oke adik-adik, sekarang kalau untuk memberdayakan umat diambil dari mana ya? Memberdayakan umat diambil dari tahun penggembalaan 2024 Uskupan Suffragan Bogor. Jadi diambil semuanya itu adalah diambil secara keseluruhan. Jadi kita ambil dari sesanti Monsinyur Geisa, sesantinya Monsinyur Harsono, lalu juga diambil dari tema tahun penggembalaan 2024 Uskupan Suffragan Bogor. Yeay! Pintar adik-adik. Lalu kalau misalkan Monsinyur Geisa dan juga Monsinyur Harsono ini punya pemberdayaan juga nggak sih Kak yang sudah dilakukan? Tentunya ada. Kita lihat ya. Jadi untuk Monsinyur Geisa itu melakukan pemberdayaan adalah 3 hal. Pertama, pemberdayaan melalui dunia pendidikan, di mana Monsinyur Geisa ini mendirikan Universitas Parahyangan yang ada di Bandung. Lalu yang kedua adalah mendirikan sekolah Mardi Yuwana. Siapa adik-adik yang sekolahnya di Mardi Yuwana? Aku ada. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan kaum lemah, di mana Monsinyur Geisa mendirikan Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya. Nah, adik-adik apakah ada yang sudah pernah ke Santo Yusuf Sindanglaya? Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan imam lokal, di mana calon imam lokal asal Keuskupan Bogor disarankan untuk menjadi gembala di Keuskupan Bogor. Itu dia pemberdayaan yang dilakukan oleh Monsinyur Geisa. Kalau Monsinyur Harsono, apakah pemberdayaannya? Pemberdayaan dilakukan oleh Monsinyur Harsono yang pertama adalah pemberdayaan berbagai unsur, di mana Monsinyur Harsono mendirikan kerasulan Marriage Encounter, lalu gerakan persekutuan doa karismatik Katolik, lalu kongregasi Karmelitai Sancti atau CSE diperbolehkan berkarya di Keuskupan Bogor. Lalu pemberdayaan yang kedua adalah pemberdayaan manajemen, di mana Monsinyur Harsono menggagas pembuatan buku anggaran Dewan Paroki. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan imam dan calon imam, di mana pada saat Monsinyur Harsono itu berkarya, jumlah imam projo Keuskupan Bogor mengalami perkembangan pesat. Lalu juga ada pembentukan Unio Keuskupan Bogor, rapat konsolidasi rutin uskup dan para imamnya, serta pembentukan seminari keluarga. Ngomong-ngomong tadi Kak ngomongilah sesanti. Sesanti itu apa sih Kak? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesanti itu adalah wejangan atau nasihat, di mana
2 wejangan atau 2 nasihat ataupun 2 sesanti dari Monsinyur yang kita masukkan ke dalam tema APP 2024 ini. Lalu Kak, dari minggu pertama sampai minggu keempat itu ada apa aja sih yang dibahas? Yang pertama, alur pendalaman iman ini adalah dari pemberdayaan oleh Monsinyur GC pada minggu pertama. Lalu kedua adalah pemberdayaan oleh Monsinyur Harsono. Lalu yang ketiga adalah tantangan pemberdayaan, dan yang keempat adalah pemberdayaan umat. Nanti kita akan mendengar dari Kak Damaris kira-kira lagu yang akan dibahas, dinyanyikan oleh kita dalam setiap minggunya ada apa aja, aktivitas yang berhubungan dengan minggu pertama dengan minggu keempat, lalu juga cerita yang akan diambil sesuai dengan minggu ke-1 dan sesuai dengan minggu keempat. Adik-adik siap untuk mendengarkan dari Kak Damaris? Siap. Oke, baik. Sekarang giliran kita mendengarkan dari pemaparan materi dari Kak Damaris. Dadah! Terima kasih Kak Wiwit. Halo adik-adik, papa mama dan kakak-kakak pembina dan semua pendengar RRI Bogor pada saat ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai APP 2024 kategori Bina Iman Anak. Ya, temanya mengenai memberdayakan. Nah, kita mulai dari APP pertama. Judulnya APP pertama itu Monsinyur GC yang memberdayakan. Sesantinya Monsinyur GC tadi atau visinya atau pesannya adalah In Ocursum Domini. Dalam bahasa Indonesia, menyongsong kedatangan Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Wi udah kasih bocoran loh. Masih ingat nggak siapa sih Monsinyur GC itu? Monsinyur GC itu adalah, beliau adalah uskup pertama Keuskupan Bogor. Nama lengkap Monsinyur GC, Monsinyur Nicolaus Johannes Cornelis GC OFM. Beliau berasal dari Belanda. Diangkat jadi uskup Bogor pada tahun 1961. Kenapa ya Monsinyur ini yang diangkat ya? Karena Monsinyur GC itu sangat menghargai Buddha dan sangat terbuka pada semua orang. Dan beliau juga sangat mencintai Ekaristi. Nah, beliau ini sangat peduli dengan pendidikan. Tadi ya udah dijelaskan, beliau pendiri sekolah Mardiwana. Ayo, siapa yang sekolah di Mardiwana? Kemudian Universitas Parayangan. Kemudian peduli sosialnya sangat tinggi dengan mendirikan Panti Asuhan Santo Yusuf. Ya, umat Bogor sepertinya ketiga sekolah ini sudah pada tahu ya. Nah, itulah singkatnya Monsinyur GC. Sekarang APP pertama ini bacaan Alkitabnya dikutip dari Matius 3 ayat 1 sampai 11. Kisah tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik yang punya Alkitab boleh dibaca ya. Tapi kali ini Kak Maris akan membuat ringkasannya, rangkumannya saja, karena kita harus membahas 1 sampai 4. Ya, nanti bisa dibaca selengkapnya oleh adik-adik di rumah. Kisah tentang Yohanes Pembaptis yang tampil di gurun Yudea. Yohanes Pembaptis mengajak orang banyak untuk bertobat dan dibaptis. Yohanes melakukan hal ini untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya yang tertulis di Alkitab. Ada tulisannya, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan raya baginya. Nah, saat mendengar seruan Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu diucapkan berulang-ulang, walaupun awal-awal ada yang menolak, ada yang malah marah, ada yang mendengarkan. Yohanes Pembaptis tidak pernah menyerah, dan akhirnya banyak orang yang bergerak hatinya untuk bertobat dan meminta dibaptis sebagai pengikut Yesus. Nah, apa ya hubungannya antara Monsinyur GC dengan Yohanes Pembaptis? Adik-adik ada yang tahu? Adik-adik, APP pertama ini kita diajak oleh Monsinyur GC untuk dapat seperti Yohanes Pembaptis.
kita disuruh membaptis, kita disuruh berseru-seru untuk orang bertobat. Tidak, hanya memberi contoh sesuai dengan sesantinya Monsinyur Gese menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, Monsinyur Gese mengajak kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya itu. Nah, Monsinyur Gese juga sudah memberi contoh. Beliau tidak hanya ngasih perintah, tapi memberi contoh juga dengan terbuka bagi semua. Beda agama, beda suku, dia terbuka dan mau bersahabat dengan semua orang. Dan beliau sangat menghargai pendidikan, peduli dengan orang lain, dan menghormati Ekaristi. Terus kita anak-anak dia bagaimana ya caranya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan sesuai ajakan dengan tadi Monsinyur Gese. Nah, jika kita dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan seperti kata Monsinyur Gese, perkataan dan perbuatan baik, maka lama-lama orang akan melihat itu suatu hal yang baik dan akan disampaikan kepada yang lain. Misalnya nih, pernah kan adik-adik dengar teman yang lain bercerita, "Hei, aku punya teman namanya Maria. Dia sangat ramah, suka menyapa dan selalu tersenyum." Nah, itu kan hal yang simpel ya, menyapa dan tersenyum. Nah, kemudian dia seorang Katolik loh. Nah, ada juga teman kita teman yang lain mengatakan, "Aku juga punya teman namanya Ignatius. Nah, dia orangnya sangat peduli dengan orang lain. Kalau kita kesusahan, dia tidak pernah berdiam diri, dia pasti bantu semampunya. Dia juga Katolik loh." Nah, anak-anak Katolik baik ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang kita lakukan secara terus-menerus, akhirnya mencerminkan Tuhan Yesus itu seperti apa, dan kita siap mempersiapkan jalan bagi menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Nah, begitu ya adik-adik. Pesan moralnya pada APP pertama ini adalah, yuk kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Kemudian di APP Bina Iman Anak biasanya ada lagu-lagu ya adik-adik ya. Bisa di awal, di pertengahan, di akhir, itu selang-seling lagu biar meriah. Nah, kakak-kakak KKI sudah mempersiapkan beberapa lagu yang sesuai dengan tema kita mengenai keterbukaan supaya umat semakin menerima, berbuat baik, dan perkataan. Banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita ambil. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas. Ayo, siapa di sini yang paling ditunggu-tunggu ini bagian aktivitas? Nah, rata-rata ya, semua adik-adik ya, kakak pembina juga senang ke bagian aktivitas. Nah, aktivitas ini kita bagi 2 kelompok, kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil kelas 2 ke bawah ya. Nah, kemudian kelas besar kelas 3 ke atas. Nah, untuk kelas kecil, kakak KKI sudah mempersiapkan di sini. Ini ada karikatur Monsinyur Gese yang bisa diwarnain, atau bisa juga kalau mau lebih menantang ya, ini ada seperti peta. Nanti dibagikan ke adik-adik. Mari kita bantu bagaimana murid Tuhan Yesus bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Ayo, temukan jalannya, belok kanan, belok kiri, lurus, silahkan. Itu bisa buat permainan seru sama adik-adik di kelas kecil
ya aktivitasnya ya. Kemudian kalau kelas besar gimana kakak? Nah ini bisa lihat ya, bisa dilihat videonya. Nah itu ada linknya ya, bisa dilihat dari mana sumbernya. Ini kreativitas waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air di sungai ya, dan langit terbuka. Nah itu yang sesuai dengan bacaan kita tadi, Yohanes Pembaptis. Nah begitu adik-adik APP pertama. Ingat pesan moralnya tadi, yuk kita menyongsong kedatangan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan baik kita sehari-hari. Oke? Ya bisa ya. Nah kalau APP kedua itu nanti mengenai setelah umat banyak nih anak-anak bina iman akhirnya tertarik datang ikut Bia, apa nih yang dilakukan? Nah yang dilakukan setelah bersama-sama ini apa? Setelah banyak ini apa? Bersama menuju kesatuan. Nyambung kan? Jadi adik-adik harus tetap tenang duduk ya, sabar. Kita ikuti sampai APP keempat. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke APP kedua. APP kedua judulnya adalah Monsinyur Harsono yang memberdayakan. Wow, Monsinyur Harsono tadi Uskup Bogor keberapa? Kedua. Monsinyur Harsono ini juga mempunyai sensasi yaitu Omnes in Unitatem, yang artinya bersama menuju kesatuan. Oke. Monsinyur Harsono itu siapa sih? Ya, tadi kan udah ada bocorannya Kak Wit, Kak Marjo tadi udah ngucap. Beliau adalah uskup kedua di Bogor ya. Beliau pengganti Uskup Geisser. Harsono ini orangnya pendiam, sederhana, rendah hati, dan humoris. Wow, pasti disayang umat ini. Beliau sangat memperhatikan para imam di Keuskupan Bogor. Nah, beliau di sini nih, beliau memberi kesempatan kepada setiap orang atau kelompok dan paroki untuk berkembang. Nah, disitulah makanya Uskup Harsono diangkat pada tema kali ini. Dan Uskup Harsono juga membenahi manajemen paroki. Jadi di tangan Uskup Harsono ini paroki-paroki berkembang, kelompok doa berkembang. Beliau sangat mendukung kelompok-kelompok doa yang berkembang, umat yang berkembang, para imam yang berkembang semua. Jadi pada saat itu Keuskupan Bogor sangat berkembang dari sisi umat dan juga daripada imam. Nah, untuk bacaan Alkitab APP kedua itu diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ini adik-adik bisa baca ya lengkapnya di rumah. Kembali Kak Maris akan merangkum saja. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27 ini tentang pengangkatan hakim-hakim oleh Musa. Ayo, siapa ingat kan Musa? Bagaimana Musa disuruh Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Nah, setelah Musa membawa dan umat Israel sangat percaya kepada Musa dan Musa dianggap sebagai perwakilan Tuhan, apa yang mau disampaikan Tuhan kepada mereka, setiap permasalahan mereka diminta jawaban kepada Musa. Nah, bangsa Israel pada bacaan itu, bangsa Israel meminta petunjuk Allah dari Musa apabila mereka ada perkara di antara mereka atau apa saja. Jadi Musa dari pagi sampai petang duduk dan menjadi hakim yang mengadili berbagai perkara yang terjadi pada bangsa Israel. Bayangkan adik-adik, Musa duduk, kemudian satu-satu tuh antri umat Israel, antri untuk menyampaikan perkaranya, selesai pulang, masuk lagi yang kedua. Nah seperti itu terus setiap hari. Nah pada suatu hari mertuanya Musa datang berkunjung ke rumah Musa dan dia melihat hal itu.
dia bertanya, Musa, apa yang kamu lakukan? Dia melihat dari jauh ya, dia nggak dekat. Jadi dia nanya, Musa, apa yang kamu lakukan? Kamu duduk sementara orang Israel satu-satu berdiri depanmu dan pergi. Ada lagi lanjut pergi. Apa yang kamu lakukan? Nah, Musa pun menceritakan kalau umat Israel itu meminta petunjuk dari dia, jadi hakim bagi bangsa Israel. Nah, semua perkara mulai dari yang paling kecil sampai yang besar itu diselesaikan oleh Musa sendiri. Bayangkan adik-adik, bagaimana itu? Mulai pagi sampai petang duduk hanya mendengar keluhan orang. Nah, mertua Musa melihat hal ini ada yang perlu diselesaikan ya, kayaknya ini nggak benar kalau seperti ini. Dari Musanya juga kecapeannya, dan umat Israel juga banyak yang tidak bisa diselesaikan karena panjangnya antrian. Nah, akhirnya mertua Musa kasih solusi yang sangat bijaksana, yaitu Musa, coba kamu panggil perwakilan pimpinan masing-masing kelompok kecil. Nah, nanti kelompok pimpinannya itu akan menyelesaikan di kelompok kecilnya masalah-masalah kecil. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, maka akan disampaikan ke Musa. Nah, Musa lah yang akan menyelesaikan perkara yang besar. Jadi banyak yang bisa terbantukan pada waktu itu, jadi cepat terselesaikan. Nah, Musa mendengarkan masukan dari mertuanya. Nah, dan dilakukan. Kemudian dipilihlah perwakilan-perwakilan untuk pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecil. Dan dengan seperti itu banyak permasalahan yang bisa cepat selesai dan Musa juga bisa ada waktu ya untuk menyelesaikan perkara yang besar. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggambarkannya seperti ini, adik-adik. Adik-adik kalau di sekolah ada kepala sekolah ya. Nah, ada juga wali kelas. Nah, bayangkan adik-adik berapa banyak murid di sebuah sekolah. Satu sekolah itu misalnya SD Budi Mulia, SD Regina Pacis, atau SD yang banyak lagi ya, Merdiwana tadi ya contohnya. Kepala sekolahnya satu ya kan ya. Kemudian sekolahnya muridnya banyak. Nah, kalau setiap permasalahan, misalnya ada yang terlambat, ada yang tidak mengerjakan PR, ada yang berantem dengan teman, atau apa saja, itu harus diselesaikan oleh satu orang kepala sekolah dengan ratusan murid, itu kira-kira bisa selesai nggak dalam sehari? Kira-kira kewalahan nggak kepala sekolahnya? Ya pasti kewalahan. Makanya setiap kelas ada wali kelas. Nah, hal-hal kecil misalnya masalah PR, masalah izin, yang ringan-ringan itu bisa diselesaikan oleh wali kelas bersama murid di dalam kelas. Kalau misalnya masalahnya udah berat nih, ada yang suka berantem berulang-ulang, akhirnya diserahkan kepada kepala sekolah, nanti dibahas dan diselesaikan oleh kepala sekolah. Nah, jadi banyak yang bisa diselesaikan. Masalah bisa cepat selesai. Seperti contohnya kejadian di Musa. Nah, sekarang kita sudah tadi mengenal singkat sosok Monsinyur Harsono. Sekarang dan tentang kisah Alkitab mengenai Musa, apa yang mau disampaikan? Nah, seperti Musa yang mau memberi kesempatan bagi bangsa Israel untuk mengatur dan menyelesaikan perkara mereka. Nah, tadi kan diangkat dari bangsa Israel itu sendiri, diangkat pimpinan-pimpinan kecilnya. Nah, di situ Monsinyur Harsono juga memberi kesempatan bagi semua umat Keuskupan Bogor untuk mengatur paroki mereka masing-masing, untuk mengatur kelompok doa mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kepemimpinan Monsinyur Harsono, banyak kelompok doa dan imam-imam dan paroki yang berkembang saat itu. Nah, setiap orang, setiap pribadi, setiap komunitas yang berniat baik didukung
sangat didukung oleh Monsinyur untuk berkembang. Semua dilakukan agar umat dapat bersama menuju kesatuan Gereja Keuskupan Bogor. Sesuai kan dengan sesanti Monsinyur Harsono, bersama menuju kesatuan gereja. Nah, pesan moral APP kedua kali ini adalah, jadi ingat ya, dengar ya. Pesan moralnya adalah, yuk kita bersama-sama ambil bagian dalam kehidupan gereja kita menuju kesatuan Gereja Keuskupan Bogor. Nah, cara anak Bia untuk mengikuti ajakan Monsinyur ini, ambil bagian bagaimana? Apa kita harus buat kelompok doa? Apa kita bentuk kelompok apa? Nah, kan masih kecil ya. Nah, tenang adik-adik. Nah, anak kecil juga bisa berperan. Daud, ingat ya, Daud anak kecil, kalau Tuhan memampukan kita pasti bisa. Hanya hal kecil juga sangat berharga. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita sebagai anak Bia ikut di Bina Iman Anak yang dilakukan di lingkungan kita, di gereja kita, di wilayah kita. Nah, kemudian ikut acara-acara gereja, Misa Paskah, Natal, misa anak misioner, banyak sekali. Nah, kalau ada pengumuman yang berhubungan dengan anak-anak, Bina Iman Anak, ikut aktif ambil bagian. Ingatkan ke papa mama ya. Kemudian ikut kor di gereja ya. Gereja kita kan ada kor sekolah minggunya juga. Nah, ada kor di gereja juga, itu sangat-sangat dibutuhkan banyak orang. Jadi yuk kita ambil bagian, tidak susah, tidak banyak syaratnya kok. Yang penting ada kemauan kita untuk bersama-sama ya. Seperti pesan APP kedua itu, yuk kita bersama-sama ambil bagian dalam kehidupan gereja kita. Karena gereja itulah orangnya, kakak, adik-adik, papa mama, semuanya umat adalah gerejanya. Nah, seperti APP pertama tadi, kakak KKI juga sudah menyiapkan lagu-lagu. Kalau udah diajak, kita lakukan. Karena Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya. Dia tidak mau ada yang menghalangi anak-anak datang kepada Dia. Ya. Kemudian sekarang aktivitas. Apa ya aktivitas kita pada APP kedua ini? Wah, aktivitasnya bisa dilihat adik-adik. Keren ya. Wow, aktivitasnya menarik sekali. Ini kelas kecilnya dan kelas besarnya. Mereka ngapain ya? Yuk kita lihat kelas kecil dulu. Nah, itu ada linknya ya. Bisa kita lihat. Nah, itu mereka kelas kecil dulu mengoper bola. Bagaimana bola yang di depan itu, yang di lantai itu bisa pindah ke belakang. Semua anak-anak di barisan itu harus ambil bagian. Kalau ada satu anak aja tidak mau ambil bagian, ogah-ogahan, ntar aja gitu, bolanya sampai nggak ke belakang? Enggak. Kalau bolanya sampai ya kalah mereka. Jadi begitu ya adik-adik ya, begitu juga gambaran kita tadi. Kita harus ambil bagian semua, ambil bagian semuanya. Sekarang kelas besar bagaimana? Sama mengoper bola, tapi tantangannya lebih berat. Tuh, bola yang di piring kecil itu dipindahkan, diestafetkan ke sebelahnya. Yang dua orang kerjasama. Kalau mereka tidak kerjasama, bola bisa jatuh ataupun bola tidak berpindah. Nah, jadi nggak ada yang istimewa dan nggak ada yang tidak mampu. Semuanya sama, ya. Yang penting niat kita untuk bersama-sama, kerjasama ya. Gitu adik-adik. Jadi aktivitasnya menarik sekali, bisa dilakukan di rumah atau di Bia masing-masing. Benar ya? Jadi yuk kita bekerja bersama-sama untuk kesatuan gereja kita. Nah,
pertemuan ketiga bagaimana? Udah masih kuat? Wah, anak hebat. Yang masih kuat hebat. Kakak-kakak juga hebat. Papa mama masih setia mendampingi. Oke, 2 lagi. Tenang. Pertemuan ketiga. Ini judulnya Tantangan Pemberdayaan Umat. Nah, tantangan pemberdayaan umat. Ada tantangannya. Setelah bersama-sama tadi bekerja sama, sekarang ada tantangannya. Wah, ini kisah kehidupan menyusun puzzle. Wah, tantangan ya. Tapi ini permainan menyenangkan sebenarnya puzzle ya, tapi penuh tantangan. Nah, kali ini tidak menggunakan kisah monsinyur atau siapa, tetapi berupa permainan. Ya, siapa di sini yang suka bermain puzzle? Banyak sekali. Karena puzzle itu penuh tantangan tapi menyenangkan kalau kita berhasil. Di sini kakak dibantu oleh teman-teman adik-adik Bia Paskalis yang kebetulan lagi datang berkunjung bermain bersama di sini. Jadi kita ajak mereka untuk mengisi APP 3 ini. Wah, ada adik-adik Bia Paskalis tuh kebetulan. Kita ajak main puzzle aja nih. Halo adik-adik, lagi pada apa? Wah, kakak ada permainan baru nih, mau nggak? Oke. Nih. Nih, kita bagi 2 kelompok ya, masing-masing kelompoknya. Coba. Oke. Ini satu lagi, satu kelompok bertiga. Oke, silakan. Apakah mereka berhasil? Mari kita lihat. Apa yang terjadi? Ada yang hilang. Oke. Ternyata mereka tahu ada yang hilang. Nih, ada nih. Oke. Selesai. Berhasil? Mau tanya boleh nggak? Tadi ya waktu nyusunnya ada kendala nggak? Apa tadi? Waktu hilang 1, perasaannya gimana? Sedih. Nggak puas ya? Nggak berhasil ya? Tapi waktu udah ketemu yang 1 gimana? Senang? Mana coba wajah senangnya, mana semuanya? Ya sini dong. Mana wajah senangnya dan hasilnya tunjukin dong. Tunjukin timnya. Nah, keren. Oke, makasih adik-adik. Sampai ketemu. Nah, begitu adik-adik. Gimana tadi? Udah lihat kan teman-teman Bia Paskalis menyusun puzzle-nya dan bagaimana mereka reaksinya? Nah, semua lihat pasti seru nih dicoba di rumah. Nah, sekarang kita ke bacaan kitab sucinya ya. Untuk pertemuan ketiga ini dikutip dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Tuhan Yesus selalu membuat perumpamaan ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba dan jika kehilangan 1 ekor dan tidak meninggalkan yang 99 padang gurun dan pergi mencarinya? Nah, pasti dia mencarinya dan sampai menemukannya. Dan setelah menemukannya, dia akan sangat gembira dan setibanya di rumah memanggil sahabat-sahabat bersama dia untuk bersyukur, untuk merayakan karena menemukan 1 ekor dombanya. Padahal dia punya 99 domba. Kenapa begitu bersuka citanya dia karena hanya 1 domba itu? Nah, begitu juga Allah katanya. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena 1 orang yang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Jadi orang yang bertobat itu membuat sukacita yang luar biasa di surga. Luar biasa ya adik-adik. Nah, seperti permainan puzzle tadi ya adik-adik ya. Bagaimana tadi teman-teman Bia Paskalis yang waktu merasa ada kehilangan, wajah mereka kan kayak sedih ya, nggak puas seperti itu. Tapi begitu mereka menemukan satu keping tadi setelah kita kasih dan mereka bisa nyusun puzzle, mereka sangat bergembira dan sangat langsung, berhasil. Nah, seperti itu juga lah Tuhan jika ada anaknya yang bertobat. Nah, itulah pesan Yesus dari bacaan tadi. Kita harus berusaha menemukan teman kita yang hilang. Teman yang hilang kita cari atau lapor polisi ya. Kan maksudnya adalah menghilang itu menjauh dari kegiatan gereja. Misalnya teman kita ini dulu sering kok bareng kita Bia, kok sekarang hilang ya. Nah, itu yang harus kita mulai ajak. Kita yuk kita ikut Bia lagi. Mungkin ajakan pertama, kedua, ketiga masih diabaikan, tetapi jangan pernah menyerah. Kita harus ajak, tapi tidak menghakimi, tapi dengan kasih ya Tuhan, dan kita akan merasa bahagia pada saat dapat mengajak kembali teman kita yang udah jarang ikut gereja atau kegiatan-kegiatan di lingkungan atau di gereja. Nah, pesannya kita jangan menyerah. Nah, lagu-lagunya banyak sekali adik-adik yang bisa kita nyanyikan pada APP ketiga ini. Yang sesuai dengan tema itu banyak nih yang sudah disiapkan kakak-kakak KKI. Nah, kita contohkan Bapak ya. Yesus berfirman, jadilah terang dunia, menerangi mereka yang dalam gelap. Yesus berfirman, jadilah garam dunia, membangkitkan semangat jiwa-jiwa yang tawar hatinya. Nah ya, jangan menyerah dan minta pertolongan Tuhan. Maka akan datang Roh Kudus membantu kita untuk tetap semangat, dan teman kita yang kita ajak juga akan terbuka hatinya. Oke adik-adik? Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas. Nah, ini aktivitasnya bisa dilihat ya, jelas ya dek. Kelas kecil itu bisa ada 2 kegiatannya, tergantung kondisi adik-adiknya. Yang lebih menyenangkan apa? Mencari jalan. Itu yang pertama itu pemilik domba yang kehilangan mencari dombanya yang satu yang hilang tuh. Yuk bantu, di mana jalannya, lewat mana ya biar dia bisa menemukan si domba. Ayo tolong dibantu adik-adik. Nah, aktivitas yang kedua bisa mewarnai bagaimana pada saat dia menemukan dombanya yang satu. Dia tersenyum ya. Nah, untuk kelas besar itu kita ada 2 juga. Silahkan dipilih ya kakak-kakak pembina iman wilayah masing-masing. Atau adik-adik juga bisa membuat kreativitas ya, membuat kreativitas domba yang hilang tuh rumputnya bisa nutup, dombanya bisa ketemu. Nah, seperti itu kreativitasnya menarik. Kemudian mencari kata yang di kota itu ada huruf itu. Nah, kita mencari kata. Itu kata kuncinya ada di bawah. Nah, sekarang tugas adik mencari kata, bukan mencari domba ya. Di sini mencari kata. Begitu ya adik-adik ya. Nah, ya. Kemudian kita masuk pertemuan keempat yang terakhir. Yang masih duduk baik dan mendengarkan. Luar biasa, anak-anak hebat, kakak pembina yang hebat, papa mama yang luar biasa. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat. Judulnya adalah Gereja Bersatu Memberdayakan Umat. Tadi sudah menyongsong kedatangan Tuhan. Umat udah banyak datang gereja, datang Bia. Kemudian minggu kedua bersatu bersama-sama untuk kesatuan gereja. Minggu ketiga
menghadapi tantangan, bagaimana kita tidak boleh membiarkan yang hilang ya. Kemudian pada perjalanannya mungkin ada tantangan, ada yang hilang, maksudnya menghindar dari kegiatan, kita harus rangkul kembali. Kemudian pertemuan keempat, yang terakhir adalah gereja bersatu memberdayakan umat. Nah, ini adik-adik ya, kita diminta bersatu memberdayakan umat. Tujuannya untuk apa sih buat judul ini? Supaya supaya kita adik-adik bersatu dalam aksi pemberdayaan. Di sini pada pertemuan keempat ini diangkat kisah kehidupan seorang Santa Angela Merici. Nah, Santa Angela ini lahir di Italia pada tahun 1474. Ini cerita kisah nyata ya adik-adik ya. Saat berusia 10 tahun, orang tua Santa Angela meninggal. Angela dan kakak perempuannya tinggal di rumah paman mereka. Beberapa tahun kemudian kakaknya meninggal. Bayang nggak adik-adik? Orang tuanya sudah meninggal, kemudian kakak satu-satunya juga meninggal. Tapi dengan penuh iman, dengan pengetahuan rohani yang Angela pelajari di gereja, di sekolah, Angela mengetahui bahwa kakaknya telah diampuni dosanya. Karena Angela mengetahui dosanya telah diampuni, Angela berjanji akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, itu janjinya. Dan benar, Angela melakukannya. Saat berumur 21 tahun, nah tadi dari 10 tahun meninggal orang tuanya, beberapa tahun kemudian ya tidak ada keterangan lengkap, tapi tahun kemudian kakak meninggal. Saat berumur 21 tahun, Angela memperhatikan anak-anak di kotanya tidak memiliki pengetahuan agama, sehingga ia mengajak beberapa teman perempuannya untuk mengajar mereka. Kemudian Angela Merici adalah orang pertama yang mengumpulkan para perempuan untuk membuka sekolah bagi anak-anak. Wow, luar biasa ya, usia 21 tahun sudah bisa merangkul, bisa mengajak untuk berbuat sesuatu yang baik. Kisah Alkitab dikutip dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu mengenai pekerja-pekerja yang diupah sang pemilik kebun anggur kepada pekerja di kebunnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Yesus pada Matius ini ya, kitab Matius, Yesus menceritakan perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saat pemilik kebun anggur melihat orang-orang menganggur atau tidak bekerja ya di pasar, dia pun menawarkan, kamu mau nggak bekerja di kebun anggur saya? Nanti saya bayar 1 dinar. Nah, yang anggur tadi mau, ya mau, kita mau. Nah, akhirnya pemilik kebun anggur ini memberdayakan orang-orang yang tidak bekerja dengan mempekerjakan mereka di kebun anggurnya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan ayat Alkitab ini dengan kisah Santa Angela tadi ya? Nah, sama seperti pemilik kebun anggur yang melakukan pemberdayaan dengan memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, Santa Angela juga melakukan pemberdayaan kepada anak-anak di kotanya. Santa Angela mengajak perempuan-perempuan lain untuk bersama-sama membangun sekolah agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan. Dari kisah perumpamaan pekerja kebun anggur dan Santa Angela, kita diajak untuk dapat peduli dengan orang-orang sekitar dan melakukan aksi pemberdayaan. Biar tindakan nyatanya apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? Kita apa seperti Santa Angela? Harus mengumpulkan untuk
menjadi pengajar anak-anak. Itu mungkin untuk tingkatan BIA ya, anak-anak adik-adik BIA masih berat ya. Tapi ada hal kecil tapi sangat signifikan juga, sangat berguna juga. Contohnya apa yang bisa dilakukan? Pertama, misalnya mengajak doa anggota keluarga, mengajak doa bersama. Papa, mama, adik-adik, yuk kita angelus yuk. Nah, seperti itu contohnya. Atau sebelum tidur, yuk kita doa bersama. Nah, mau makan, yuk kita makan berdoa bersama. Kemudian pada hari Minggu, yuk kita misa. Kita misa bersama ke gereja. Nah, jangan harus orang tua terus yang mengajak. Pada saat diajak bisa, aduh besok aja, aduh minggu depan saja. Nah, enggak seperti itu. Diharapkan adik-adik ya yang ngajak orang tua itu pasti sangat luar biasa. Orang tuanya bisa kaget ya. Tapi ada juga kok adik-adik yang sudah terbiasa seperti itu. Bagi yang belum, coba dipraktikkan. Nah, atau mengajak teman yang sendirian tidak teman, misalnya ya di sekolah atau di lingkungannya, mengajak bermain bersama. Itu kan sangat sangat baik bagi orang sekitar kita juga. Kemudian menghibur teman mungkin lagi bersedih, menghibur kakak atau adik yang lagi bersedih, dan atau membantu teman yang sedang berantem, kita bantu mendamaikan. Nah, itu hal-hal simpel yang bisa kita lakukan untuk menjawab APP keempat itu, memberdayakan. Ya, adik-adik bisa, pasti bisa. Dan untuk lagu-lagunya nih, lagu-lagunya juga banyak ya. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali. Yang sangat menarik ya, kelas kecil itu membuat anggur ya, diangkat dari kisah tadi. Kemudian kelas besar juga melakukan aktivitas kreativitas kertas juga. Nah, begitulah APP, tema APP kita pada pada tahun ini ya. Mulai pertama dan keempat tadi sudah ada ya, dirangkum semuanya. Intinya adalah apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, dan apa yang pesan disampaikan. Yuk, mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga APP ini bisa hidup dalam kehidupan kita, bisa ada berbuah. Ya, begitu ya adik-adik ya. Sampai ketemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga APP tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke Kak Wiwi, terima kasih. Terima kasih Kak adik-adik, terima kasih Papa Mama, kakak pendamping semuanya, dan juga pemirsa RRI. Sampai ketemu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.